Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang media pembelajaran berbasis komputer. Materi pertama yaitu tentang pengertiannya. Media pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan komputer sebagai media penyampaian informasi dalam pembelajaran. Materi kedua yaitu karakteristik pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, tujuan pembelajaran jelas. Yang kedua, materi yang sesuai dengan kompetisi, yaitu kompetisi kurikulum 2013. Yang ketiga, penggunaan gambar dan teks yang menarik sehingga menarik perhatian siswa. Yang keempat, penggunaan alur yang jelas dan runtut. Yang kelima, penggunaan bahasa yang baku dan jelas sehingga siswa lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Baiklah, saya akan membacakan tentang bentuk atau jenis penggunaan komputer untuk pembelajaran. Yang pertama adalah multimedia presentasi, yang kedua CD multimedia interaktif, dan yang ketiga video pembelajaran, dan terakhir yang keempat adalah internet. Selanjutnya adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu adalah berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah berorientasi pada pembelajaran individual. Dan yang ketiga adalah berorientasi pada pembelajaran sendiri. Dan yang terakhir yang keempat adalah berorientasi pada pembelajaran tuntas. Berikutnya adalah manfaat dari media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Jadi, untuk membuat suasana yang nyaman, maka dapat memunculkan mood belajar siswa. Kemudian yang kedua, mendorong guru untuk lebih kreatif dalam merancang media pembelajaran. Jadi, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat suatu media pembelajaran agar siswa tertarik dalam belajar. Kemudian yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengekspresikan gagasan sebagai wujud kreativitas belajar. Kemudian selanjutnya, peserta didik mampu menciptakan sesuatu yang baru dan memanfaatkan yang telah ada. Jadi dengan membuat suatu inovasi, maka suasana belajar itu dapat hidup. Kemudian yang kelima, memperluas kesempatan dalam belajar. Jadi belajar itu tidak terbatas karena dengan adanya media pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian, kelebihan dari media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, tersedianya berbagai pilihan perangkat komputer, seperti saat ini, seperti laptop, yang dapat dibawa kemana saja dan bisa digunakan kapan saja. Kemudian yang kedua, dapat mengendalikan kegiatan belajar sendiri. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran berbasis komputer ini, siswa dapat belajar secara mandiri. Kemudian mampu menampilkan informasi yang dibutuhkan siswa. Dengan adanya media pembelajaran berbasis komputer saat ini, berbagai informasi itu dapat diakses. Kemudian materi pembelajaran dapat disajikan dengan menarik. Kekurangan dari media pembelajaran berbasis komputer, yang pertama, biaya perawatan yang relatif mahal. Kemudian, yang kedua, diperlukan tenaga ahli yang kompeten untuk mengenalkan pada peserta didik. Nah, kemudian selanjutnya, masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang sebagian besar masih gaptek. Jadi tidak seluruh tenaga pendidik mampu untuk mengenalkan media pembelajaran berbasis komputer ini kepada peserta didiknya, karena kebanyakan dari tenaga pendidik itu masih belum menguasai teknologi. Materi selanjutnya yaitu mengenai strategi dalam mengelola materi untuk pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yaitu seleksi buku. Hal ini dilakukan untuk menyeleksi kembali isi buku yang akan dijadikan acuan dengan melihat isi materi, tingkat kesulitannya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu strukturisasi. Yang ketiga yaitu seleksi materi. Hal ini dilakukan karena tidak semua materi yang ada dalam buku diperlukan oleh siswa. Yang terakhir yaitu reduksi. Reduksi merupakan penyederhanaan bahasa terhadap materi yang akan diajarkan. Selanjutnya yaitu implikasi pembelajaran media berbasis komputer dalam pembelajaran sosiologi. Dalam pembelajaran sosiologi, tenaga pendidik dapat memanfaatkan media komputer seperti menampilkan presentasi dengan menggunakan PowerPoint serta dengan menampilkan video-video. Tidak hanya tenaga pendidik, siswa juga dapat memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mengeksplorasi, mencari, serta menganalisis dan bertukar informasi secara efektif dan efisien.
Salah satu contoh alternatif yang dapat digunakan dalam multimedia presentasi adalah dengan PowerPoint. PowerPoint merupakan sebuah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan untuk melakukan presentasi dalam bentuk slide ataupun gambar presentasi. PowerPoint ini dapat digunakan dalam presentasi yang sederhana maupun presentasi yang kompleks. PowerPoint memiliki beberapa fungsi seperti: pertama, membuat dan mengatur berbagai slide. Kedua, membuat presentasi yang menarik. Ketiga, memudahkan presentator dalam melakukan presentasi. Yang keempat, presentasi dapat tersusun dengan rapi. Yang kelima, materi berisi poin-poin penting sehingga mudah dipahami. PowerPoint juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, pengoperasiannya yang mudah, dan juga saat ini terdapat banyak web yang menyediakan template untuk presentasi. Yang kedua, terdapat berbagai macam desain dan animasi yang menarik. Yang ketiga, memudahkan dalam pembuatan tiap slide-nya. Yang keempat, pesan yang disampaikan dalam presentasi menjadi lebih atraktif. Yang kelima, terdapat berbagai macam tools yang dapat digunakan. Yang keenam, PowerPoint ini dapat diubah menjadi berbagai format. Selain memiliki kelebihan, tentunya PowerPoint juga memiliki kekurangan seperti: satu, tergolong program yang berat. Yang kedua, menyita waktu yang lumayan banyak dalam pembuatannya. Yang ketiga, hanya dapat digunakan pada sistem operasi Windows saja. Yang terakhir yaitu, dalam media pembelajaran, pendidik harus memiliki kemampuan dalam pengoperasian program PowerPoint tersebut.